Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, hampir tiba bulan Ramadan, bulan yang tentunya dinanti-nantikan oleh kaum muslimin. Karena di bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita semua kaum muslimin untuk mengerjakan ibadah puasa atau ibadah saum. Banyak sekali keutamaan-keutamaan dari bulan Ramadan, dan juga banyak keutamaan-keutamaan dari ibadah puasa yang Allah wajibkan di bulan yang mulia tersebut. Kita sebagai kaum muslimin tentunya sudah sangat mengenal tradisi yang umum diketahui oleh semua kaum muslimin ketika masuk bulan Ramadan. Ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama-sama, misalnya buka puasa bersama. Ada juga kegiatan di malam hari, yaitu sholat tarawih berjamaah. Dan ada juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin di rumah-rumah mereka, seperti bersahur bersama keluarga, berbuka bersama keluarga, sehingga memang bulan Ramadan itu penuh dengan memori, kenangan bagi siapa saja yang mendapatinya. Dan tentunya setelah Ramadan berlalu pasti mereka akan merindukannya kembali. Dan salah satu yang tidak boleh kita lewatkan di bulan Ramadan ini adalah mengajak, melatih anak-anak kita untuk ikut berpuasa. Meskipun jumhur ulama berpendapat bahwa mereka, anak-anak yang belum baligh, belum mukallaf, tidak diwajibkan berpuasa. Muhammad bin Sirin dan Al-Imam Az-Zuhri menganjurkan agar anak-anak ikut berpuasa, walaupun tidak wajib atas mereka. Dan tentunya seperti halnya sholat, Nabi perintahkan kita untuk melatih anak-anak sholat sejak dini. Muru auladakum bis sholati fi sab'in. Suruhlah anak-anak kamu mengerjakan sholat di usia 7 tahun. Yaitu sebelum dia memasuki usia baligh. Dilatih untuk mengerjakan ibadah sholat. Agar ketika ibadah itu wajib atasnya, dia tidak merasa canggung lagi. Dia sudah terbiasa dengan sholat. Dia sudah mengenal sholat. Dan dia sudah merasa nyaman dengan sholat, suka dengan sholat. Karena dilatih sebelum dia wajib untuk mengerjakannya. Demikian pula ibadah puasa, sama seperti ibadah sholat, hendaknya sedini mungkin ya anak itu dilatih berpuasa. Yaitu tentunya ketika anak itu sudah mampu untuk menjalaninya.
Ya. Dan tentunya ya, namanya puasa anak-anak tentu berbeda dengan puasa orang tua yang memang wajib atas mereka. Anak-anak di sini kita ikut sertakan berpuasa dalam rangka melatih mereka. Seperti yang dilakukan oleh para salaf dahulu, mereka mengajak serta anak-anak mereka untuk berpuasa. Kadangkala mereka membuatkan mainan yang terbuat dari kain wol untuk mengalihkan perhatian mereka. Apabila mereka meminta makanan, maka orang tua mereka menyodorkan mainan itu kepada anak-anak tersebut supaya mereka sibuk dengan mainannya dan bisa berpuasa sampai akhir. Ya, dalam rangka melatih mereka. Karena anak-anak kalau dikasih mainan biasanya asik dengan mainannya. Ya, sehingga teralihkan perhatiannya dari makanan. Nah, ini untuk melatih mereka berpuasa. Ya. Nah, karena kalau tidak dibiasakan dan dilatih, maka ketika mereka wajib ya, pada usia mereka wajib untuk berpuasa, mungkin mereka akan merasa bahwa ibadah puasa itu ibadah yang berat karena nggak boleh makan, nggak boleh minum. Ya. Nah, demikian. Dulu ya, di tengah-tengah masyarakat kita, anak-anak itu ikut berpuasa walaupun tidak penuh 1 hari. Ya, puasa setengah hari. Ya, ikut sahur, tapi bukanya itu bukan adzan maghrib, tapi adzan zuhur. Tidak mengapa. Yang jelas mereka mengenal ibadah puasa. Karena memang mereka belum wajib. Ya. Dan juga ya ini untuk memperkenalkan kepada mereka satu ibadah yang mungkin perlu latihan bagi anak-anak. Karena menahan makan dan minum bukan perkara mudah bagi mereka. Ya. Maka mungkin dilatih setengah hari dulu gitu ya. Setengah hari. Azan zuhur buka. Iya, jangan dipaksa ya. Ketika dia awal-awal melatih anak-anak untuk berpuasa langsung sehari penuh. Nanti mereka merasa berat ya mengerjakannya. Buat dulu, yang pertama yang paling penting adalah buat mereka suka senang berpuasa. Ya. Tidak terbebani dengan ibadah puasa itu walaupun cuma setengah hari. Ya. Nah lama kelamaan mungkin mereka bisa ya berpuasa sehari penuh. Dan perkara lainnya yang perlu kita lakukan di sini juga adalah libatkan anak dalam kegiatan-kegiatan puasa, misalnya sahur. Bangunkan juga dia untuk makan sahur. Berbuka, ajak dia untuk berbuka bersama, walaupun mungkin dia tidak puasa misalnya atau puasanya setengah hari, ya ketika berbuka ajak dia untuk ikut berbuka bersama. Ya, supaya mereka merasakan ya suasana bulan Ramadan, suasana puasa itu bisa mereka rasakan. Ada makan sahur, ada makan berbuka ya. Demikian juga kegiatan-kegiatan malam hari seperti sholat tarawih berjamaah. Ya, libatkan mereka sehingga mereka merasakan atmosfer yang berbeda di bulan Ramadan. Ya, bulan ibadah, bulan kebaikan ya. Dan anak-anak tentunya akan merasa senang jika bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, nah apabila mereka diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan Ramadan tentunya. Ya, mudah-mudahan ya mereka juga merindukan bulan Ramadan itu. Ya, bulan Ramadan bagi mereka menjadi bulan yang menyenangkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah para salaf dahulu melatih anak-anak mereka berpuasa. Ya, melatih anak-anak berpuasa. Ya, anak-anak kadang-kadang ya dia suka namanya anak-anak dunianya bermain, ya. Maka para salaf dahulu, para sahabat dahulu mereka memberikan mainan, ya, mengajak anak-anak itu bermain supaya mereka teralihkan perhatiannya dari makanan.
Ya, artinya membiasakan mereka lapar gitu, tidak ingat makanan, karena ya hal terpenting dalam ibadah puasa kan menahan diri dari pembatal puasa, yaitu makan dan minum. Nah, mudah-mudahan ya dengan latihan-latihan ini anak itu terbiasa mengerjakan ibadah puasa. Ya, jangan dicemooh, ya, jangan direndahkan, jangan dibanding-bandingkan dengan anak yang lain. Misalnya temanmu sudah sehari penuh, kamu masih setengah hari, ya, dan atau menghukum, apalagi menghukumnya karena dia tidak puasa di masa-masa di mana dia belum wajib berpuasa, ya. Nah, tujuan kita adalah membuat anak itu senang dan suka berpuasa. Itu intinya, ya. Sehingga puasa itu menjadi ibadah yang dirindukannya dan disukainya. Nah, ya, dan juga kita memberikan tantangan kepada mereka sesuai dengan tingkatan usia mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin usia-usia 7 tahun ke atas itu sudah bisa ya kita latih untuk puasa 1 hari penuh misalnya. 7 tahun ke bawah mungkin setengah hari lah, ya, hitung-hitung memperkenalkan ibadah puasa ini kepada mereka, ya, melatih mereka untuk menahan lapar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah ya, mudah-mudahan bulan Ramadan ini juga menjadi bulan ya ajang bagi kita untuk ya memberikan tarbiyah, pendidikan kepada anak-anak kita, ya, sehingga ya kedepannya ketika mereka sudah baligh dan wajib berpuasa, mereka tidak asing lagi dengan ibadah ini, dan mereka tidak asing lagi dengan bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemerhati roja sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Untayan Mutiara Nasihat.